Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata diklat akuntansi keuangan. Kita masih membahas kas kecil ya. Kemarin kita sudah membahas kas kecil dengan menggunakan metode dana tetap. Nah, sekarang kita membahas soal kas kecil dengan metode dana tidak tetap. Oke, kita ingat kembali untuk karakteristik yang dana tidak tetap nih. Karakteristiknya yang pertama, transaksi dicatat saat pembentukan dana kas kecil. Ini sama ya dengan metode tetap. Ini sama persis seperti itu. Kas kecil bertambah berarti berada di sisi debit, kreditnya kas. Kemudian nomor 2, transaksi dicatat saat terjadi dengan mengkredit akun kas kecil. Berarti nomor 2 ini setiap terjadi transaksi, setiap terjadi pengeluaran kas kecil akan dicatat ke dalam jurnal kas kecil atau jurnal umum. Terus kemudian yang ketiga, ini saldo kas kecil selalu berubah ya. Kemudian yang keempat, jurnal saat pengisian kembali itu akan menambah kas kecil sehingga kas kecil berada di sisi debit, kreditnya kas. Tuh karakteristik untuk dana tidak tetap. Oke, kita akan masuk di soal yang kemarin sudah saya ketik. Ini soalnya persis, hanya metodenya yang berbeda. Oke, ini persis sekali. Kemarin bentuknya bukti transaksi, tetapi di sini saya buatkan soal cerita. Oke, PT Viva Berkah pada tanggal pada bulan Desember, 31 Desember ini membentuk kas kecil sebesar 3 juta dengan pengeluaran ketika di bawah 1 juta ini dianggap kas kecil. Ini dengan menggunakan sistem dana tidak tetap. Nah, kemudian pengisian kembali setiap tanggal 25 setiap bulannya. Nah, ini kita lihat soalnya. Di sini saya ikuti soalnya cuma 6 ya, sedikit, tetapi karena di sini transaksinya sebenarnya hanya 3 ya. Pembentukan kas kecil, penggunaan kas kecil, dan pengisian kembali, sehingga itu yang diulang-ulang, tetapi untuk pembentukan kas kecil hanya sekali di awal. Oke, kita lihat nomor 1, ini tanggal 1 Desember kasir kas kecil menerima uang 3 juta sebagai pembentukan dana kas kecil perusahaan. Oke, pada saat pembentukan nih, lihat. Pada saat pembentukan kas kecil, maka jurnalnya petty cash itu akan bertambah sehingga petty cash berada di sisi debit dan kreditnya cash in bank. Oke, kita lihat kaidah penjurnalan. Ini saya bukakan dulu fotonya. Nah, ini kaidah penjurnalan. Ingat, kas kecil itu masuk dalam kelompok aktiva ya kan. Ini rumusnya untuk menjurnal ya. Jadi aktiva di sini kas kecil, kas dan kas kecil ketika bertambah berada di sisi debit dan ketika berkurang berada di sisi kredit, dan saldo normalnya berada di debit ya. Oke, kemudian yang bawah sendiri di sini ada beban ya, karena di kas kecil hanya ada harta dan beban ya. Nah, beban ini bawah sendiri ketika bertambah maka akan memposisikan beban itu berada di debit ya, ketika berkurang berada di kredit ya, saldo normalnya debit. Oke, kita kembali lagi ke soal. Mana tadi? Nah, nih tadi ya.
ketika terjadi penambahan kas kecil tadi aktiva bertambah berada di debit. Oke, tuh kan petty cash di debit, kreditnya cash in bank. Oke, soal yang kedua, tanggal 2 Desember 2015 membeli bensin minggu pertama sebesar 500.000 sebagai beban angkut yang dibayarkan kepada Pak Ijo, sopir Viva Berkah. Oke. Karena ini biaya kas kecil, pengeluaran di bawah 1 juta dikatakan itu atau digunakan kas kecil ya. Nah, belibet ngomongnya. Nah, maka ini akan kan tanggal 2. Lihat. Tadi ketika beban bertambah, ada beban pengeluaran bensin tadi bertambah sebesar 500.000, maka jurnalnya berada di sisi debit tuh, transportasi expense ya. Kreditnya petty cash aktiva berkurang, ya kan? Oke, sekarang tanggal 5. Membeli 50 materai sebesar 300.000 kepada pos. Oke, ini juga pengeluaran, maka akan mengurangi kas kecil. Kas kecilnya nang kredit. Oke, ini. Nah, nih pos and telepon expense di debit ya, biaya pos itu akan bertambah di debit. Kreditnya petty cash karena mengurangi petty cash. Nah, nih, kemudian tanggal 10 Desember 2015 dibayarkan pada RM Mekarsari, rumah makan Mekarsari sebesar 900.000 untuk pembelian catering rapat. Oke, ini tanggal 10. Nah, debit utilities expense, ini beban lain-lain maksudnya. Ini berarti konsumsi itu dimasukkan ke dalam beban lain-lain. Oke. Di debit kreditnya petty cash karena mengurangi petty cash. Oke, terus kemudian tanggal 25 Desember pemegang kas menerima uang untuk pengisian kembali sebesar 2 juta. Oke, petty cash di debit karena ini menambah petty cash ya. Di debit kreditnya cash in bank. Oke, ini yang terakhir tanggal 27 Desember 2015 membeli ATK ke Rita Pasaraya sebesar 750. Ini juga ngurangi petty cash. Nah, sehingga debitnya biaya perlengkapan ya ATK ini sebesar 750, kreditnya petty cash. Atau office supplies, beban perlengkapan di debit, kreditnya petty cash. Kayaknya itu aja, karena ini pengeluaran itu kalau dalam yang sebenarnya kasus yang sebenarnya itu akan berulang-ulang pengisian kembali, kemudian biaya. Namun kalau pembentukan itu pertama kali di saat awal pembentukan. Kayaknya itu aja. Kalau masih bingung nanti bisa bertanya ya melalui DM, WA atau apa perangkat yang bisa Anda miliki. Kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.